Dalam ajaran fikih, wanita yang sedang haid memiliki aturan khusus terkait ibadah. Amalan wanita haid saat Ramadan perlu untuk diketahui, karena tidak semua amalan boleh dilakukannya. Dalam kitab fikih takrib karangan Imam Abu Syuja, menyebutkan bahwa ada 8 jenis amalan yang dilarang bagi wanita haid, yaitu salat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, masuk masjid, tawaf, jima, dan bermain-main di sekitar organ kemaluan. Beberapa larangan ini tentu tidak bisa diamalkan oleh wanita haid. Salah satunya puasa di bulan Ramadan, tetapi dianjurkan untuk mengganti puasa yang terlewat setelah bulan Ramadan. Namun, bukan berarti wanita haid tidak bisa beribadah dan mendapatkan lipatan pahala di bulan suci Ramadan. Mereka tetap bisa beribadah dengan amalan lainnya. Nah, apa saja amalan-amalan yang bisa dikerjakan wanita yang sedang haid di bulan suci Ramadan? Simak video ini dan jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Yang pertama, berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini secara khusus Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, berzikir dan berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lafaz zikir yang bisa diistiqomahkan adalah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, dan Subhanallahul Azim." Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan pula bahwa seorang wanita haid dapat memperbanyak doa di bulan Ramadan, baik doa masur, atau doa yang diriwayatkan, maupun doa masnu, yaitu doa yang dibuat sendiri. Kedua, bersedekah. Wanita haid memang memiliki keterbatasan dalam beberapa ibadah tertentu seperti salat dan puasa. Namun, hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap melakukan amalan kebaikan lainnya, salah satunya adalah sedekah. Bersedekah juga menjadi salah satu amalan yang dapat dikerjakan oleh wanita haid. Sedekah subuh yang merupakan amalan mulia untuk diberikan di waktu subuh, tetap dapat dilakukan oleh wanita meski dalam keadaan haid. Mengutip buku Wirid-Wirid Wanita Haid yang ditulis oleh Ridhoul Wahidi, sedekah memiliki keutamaan besar dan dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana air memadamkan api. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salat adalah pendekatan kepada Allah, puasa adalah perisai, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Ahmad. Lebih lanjut, dalam riwayat lain disebutkan bahwa sedekah yang diberikan oleh wanita dapat menghindarkan mereka dari bencana. Rasulullah SAW juga memberikan pesan khusus kepada para wanita untuk bersedekah. "Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, meskipun wanita sedang haid dan tidak dapat melaksanakan ibadah salat, mereka tetap dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, termasuk sedekah subuh, sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Menyiapkan menu atau menyajikan makanan bagi orang yang sedang berpuasa juga termasuk amalan yang diperbolehkan dan memiliki pahala yang besar bagi wanita yang sedang haid. Bagi orang-orang yang menjamu orang lain untuk berbuka puasa, maka akan mendapatkan balasan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun. Hal tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, meringankan pekerjaan orang yang berpuasa. Dijelaskan bahwa bagi wanita haid maupun nifas sangat dianjurkan untuk melayani atau membantu orang yang sedang berpuasa. Sebab, melayani orang yang berpuasa dan meringankan pekerjaan atau kesusahan mereka bisa membuat balasan sebagaimana orang yang sedang berpuasa.
Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa dapat menunjukkan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Jadi meringankan pekerjaan orang lain terutama orang yang sedang berpuasa juga termasuk ladang pahala bagi wanita yang sedang haid. Kelima, menimba ilmu agama. Amalan lain yang dapat dikerjakan wanita yang sedang haid adalah belajar mendalami ilmu agama. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak bisa melakukan segala hal. Menuntut ilmu bukan berarti harus mengikuti pendidikan formal, ilmu bisa didapatkan dari mana saja. Menghadiri kajian ilmu, tablik akbar, membaca buku, atau menyimak majelis ilmu secara daring dari berbagai sosial media. Terlebih lagi, di era digitalisasi seperti saat ini kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja dalam genggaman tangan. Namun, kita juga perlu tabayun dan memfilter berbagai ilmu yang kita dapat dengan memastikan kebenaran ilmu tersebut. Keenam, beramar ma'ruf nahi munkar. Amalan yang selanjutnya ialah, para wanita haid dapat mendorong sesamanya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagai contoh ialah membangunkan orang lain untuk sahur dan berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sahur dan berpuasa. Dijelaskan dalam buku tersebut, apabila wanita haid membangunkan orang lain untuk melaksanakan salat subuh, maka dia akan mendapatkan pahala seperti salat subuh. Begitupun dengan wanita haid yang mendorong orang lain untuk tilawah atau membaca Al-Quran, mencari ilmu, silaturahmi, sedekah, dan lain-lain maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelaku amal saleh tersebut. Ketujuh, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan lain yang bisa dilakukan wanita haid saat Ramadan adalah memperbanyak sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Menurut sebuah riwayat, orang yang banyak sholawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Itulah tadi beberapa amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat, semoga kita semuanya senantiasa diberikan umur panjang dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tonton video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.